tahu pikiran Tuhan, berarti kita harus menyesuaikan diri dengan pikiran Tuhan. Kita tidak akan melakukan hal yang Tuhan tidak mau. Jadi kita kenal, kita harus kenal. Jadi firman Tuhan ditulis Allah lewat Roh Kudus dalam hati kita, supaya kita punya satu pengenalan akan Dia. Penting sekali kenal, saudara. Penting sekali kenal. Kita tidak seperti kenal biasa-biasa saja. Kita ketemu di toko, apa kabar? Siapa namanya, lupa. Siapa ya? Iya. Di mana tinggalnya saya lupa. Nah, tetapi kita mengenal orang, kita mengenal pribadi yang sungguh-sungguh kita kenal. Kita kenal namanya, kita kenal karakternya, kita tahu rumahnya di mana, kita tahu hatinya, kita tahu pikirannya. Nah, begitulah yang Tuhan mau di dalam pengenalan kita akan Allah. Dan itu hanya dapat lewat firman Allah di dalam hati kita. Pengenalan kita akan Allah hanya dapat kita miliki lewat firman Tuhan di dalam hati kita. Itu sebabnya Tuhan tulis di dalam hati kita. Yang ketiga, masih dalam 2 Petrus pasal 1, saudara lihat ayat yang keempat, masih dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, yang ketiga, firman Tuhan ditulis di dalam hati kita untuk supaya kita memiliki janji-janji Tuhan yang luar biasa. Itu berbicara tentang berkat dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu berkat kita dari mana. Berkat kita bukan dari dunia, tapi berkat kita dari Tuhan. Amen. Dan yang dari Tuhan itu pasti kekal. Amen. Kalau Tuhan memberkati kita, tidak ada yang bisa menutup pintu berkat Tuhan. Amen. Tidak ada yang bisa menahan pintu berkat Tuhan. Biarpun job kita diambil orang, ya tetap aja berkat itu menjadi milik kita. Amen. Jadi luar biasa kalau di dalam Tuhan, luar biasa. Sesuatu yang tidak masuk akal, tidak bisa kita pikir, saudara. Nah, saudara, itu 3 bagian. Kenapa firman Tuhan itu harus ditulis oleh Roh Kudus di dalam hati kita? Nah, saudara, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 6. Kita buka Yohanes pasal 6. Ayat yang ke-63. Silakan saudara bantu saya baca. Yohanes 6 ayat 63. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Silakan, ada yang dapat? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kulakukan kepadamu adalah roh yang hidup. Nah, saudara, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang memberi hidup. Ternyata firman Tuhan dan roh Tuhan itu satu paket. Coba lihat kalimatnya. Perkataan-perkataan. Perkataan adalah firman. Firman adalah sabda. Sabda adalah perkataan. Jadi setiap perkataan firman Tuhan yang kita terima itu adalah bagian dari roh Allah di dalam hidup kita. Dan itu akan memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Nah, sebab itu begitu pentingnya firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan cerita sama saya, dia pergi ke Tiongkok, China, Cina daratan sana. Rombongan pertama bawa Alkitab banyak buat penginjilan, semuanya disita di airport, disita habis. Rombongan kedua, satu rombongan ada kali 15 orang, setiap orang ambil 2 lembar Alkitab, disobek, dimasukin ke dalam kancing-kancing baju ini. Jadi ada 30 lembar lolos ke dalam, itu yang dia beritakan. Saudara, itu Cina, Iran. Gereja di Iran digerebek oleh pemerintah Iran. Ya, ini berita-berita yang dari sana. Lalu diperiksa, orangnya nggak ditangkap, tetapi dicari buku-buku Kristen, apalagi Alkitab, sita. Orangnya nggak apa-apa, saudara. Nah, luar biasa. Ya, begitu luar biasa penekanan. Saya nggak bicara Indonesia sudah banyak tapi ditutupin, sudah banyak sekali hal-hal seperti itu ditutupin, tidak dibuka. Tetapi di negeri-negeri lain begitu sulit. Kenapa? Karena bagi kita orang percaya, firman Tuhan itu memberikan kehidupan bagi kita. Amin, saudara. Pertama,
di surga. Yang kedua, kehidupan di dunia ini dipelihara oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan. Itu yang nggak bisa dimengerti oleh dunia ini. Nah, saudara, saya mendapatkan di dalam Alkitab ada 13 lambang tentang firman Tuhan. Ada 13 lambang tentang firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu seperti api. Seperti api yang menghancurkan dan membersihkan dosa, memurnikan. Ya. Saudara, kita kalau lagi berbuat dosa, lalu ada firman Tuhan, kita duduk di gereja, ya pendetanya khotbah, kita, nyentil gitu. Ini tahu dari mana nih pendeta? Langsung perasaan kan nggak enak. Kenapa ada dosa? Itu pendeta nggak tahu apa-apa, dia nyampaikan firman Tuhan. Tetapi Allah yang tahu kebutuhan kita. Amin. Allah yang mencintai kita dan mau mengangkat dosa itu dari hidup kita. Maka dibersihkanlah kita lewat firman Allah, lewat api. Ya. Menghanguskan. Firman Tuhan itu seperti api yang membersihkan dosa kita. Tetapi juga seperti api yang memberi semangat kepada kita. Pada waktu kita susah, kita dengar firman Tuhan atau kita baca firman Tuhan bahwa Allah tidak sekali-kali meninggalkan engkau, maka semangat kita bangun. Amin. Semangat kita bangkit. Jalan buntu bagi kita. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apabila Allah di pihak kamu, siapakah lawanmu? Maka bangkitlah semangat kita. Oh, puji Tuhan. Jadi itu seperti api. Nah, yang kedua, firman Tuhan itu seperti palu. Seperti hammer. Dia merembukkan dan menghancurkan setiap dosa-dosa dan kejahatan. Yang ketiga, firman Tuhan dalam Mazmur katakan seperti pelita. Seperti lampu yang menerangi di dalam kegelapan. Jadi kalau kita jalan nggak pakai lampu, kita bisa injek kotoran, atau kaki kita kejeblos di dalam lubang, atau kita lagi jalan tahu-tahu injek lumpur, nggak tahu kan? Tetapi kalau ada lampu kita tahu mana lumpur, mana bukan, mana lubang, mana bukan. Kita tahu, dan lampu itu harus di depan, jangan di belakang. Kalau di belakang, sami mawon. Kita tetap nggak lihat apa-apa. Yang kita lihat di depan, bayangan hidup kita, bukan? Masa lalu kita, perbuatan dosa kita yang kita lihat. Kalau Tuhan di belakang. Tapi kalau Tuhan diduluin, maka yang kita lihat jalan yang terang. Kalau Tuhan di depan. Nah, firman Tuhan itu seperti pelita, menerangi kegelapan. Yang keempat, firman Tuhan itu seperti cermin. Nah, kalau kita mau pergi kan kita bercermin dulu. Kalau kita mau taruh bedak apa segala macam, ibu-ibu, cermin. Jangan muka kita kotor, baju kita nggak bener. Harus lihat di cermin. Nah, firman Tuhan bagi orang percaya sebagai cermin. Mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, kita baca, ya. Kita lihat firman Tuhan, oh kita harus begini. Seperti cermin. Memantulkan diri kita sendiri. Cermin itu tidak pernah berbohong. Cermin tidak pernah berbohong, saudara. Yang kelima, firman Tuhan juga seperti susu. Menumbuhkan iman yang kita masih kanak-kanak. Kita perlu susu, perlu vitamin sehingga menjadi kuat. Yang keenam, seperti benih. Produksi kehidupan kita. Yang ketujuh, seperti pedang yang membersihkan jiwa dan roh. Memotong sana, memotong sini. Di dalam Injil Yohanes, Yesus berbicara tentang pokok anggur. Yesus sedang berbicara tentang pokok anggur dan carang-carang. Nah, kalau saudara membaca Yohanes 15 itu, saudara akan melihat bahwa carang-carang yang nggak berguna itu dipotong, bukan? Dipotong dan dibuang ke dalam api. Tetapi pokok anggur, pohon anggur itu, ya, walaupun tidak ada carang-carang kering, itu tetap dipotong. Supaya apa? Keluarkan buahnya. Supaya dia menjadi subur. Supaya daunnya hijau segar, tetap dipotong dengan pedang yang sama, pedang firman Allah. Jadi pelanggaran dosa dipotong, yang nggak melanggar juga dipotong, supaya menjadi bertumbuh. Tidak heran, saya pun nggak salah apa-apa.